Halo loh teman-teman dari investor, selamat datang ke Saham Jasa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa ini udah ganti hari ya, udah hari Selasa. Cuma ini adalah konten hari Senin 14 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via di Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan siap kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan saham, sampai jualan seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya juga masih cukup sepi, 9T dengan pergerakan asing hari ini net sell. Jumlahnya cukup besar, 539 miliar, dominan di pasar reguler, 656 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 116 miliar. IHSG strong sendiri, semua bursa regional melemah. Cuman IHSG doang yang menguat dan juga dengan candle rebound yang sangat kuat. Biasanya ya ini komoditas mau berjaya lagi biasanya. Karena apa? Ya karena yang sangat kaya dengan komoditas sumber daya alam itu kan Indonesia doang. Jadi yang lain pada keok, Indonesia pada kuat. Biasanya tanda-tandanya adalah inflasi mau jalan lagi, terus komoditas mau jalan lagi, atau mau ada krisis lagi, yang nggak jelas. Yang penting itu kelihatan kalau komoditas mau pada jalan lagi nih, tinggal dipilih aja yang pas. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Yang pertama ada BBNI 85 miliar, Bumi 40 miliar, Bukalapak 25 miliar, Film 18 miliar, INKP 15 miliar, BRIS 12 miliar, Indosat 11 miliar, Bank Mandiri 10 miliar, PNLF 7 miliar, INDF 6 miliar, Derma 6 miliar, Pakuan 4 miliar, MAPI 4 miliar, SMSM 2 miliar, MAPA 2 miliar, Mitratel 1 miliar, BSML 1 miliar, MNCN 1 miliar, Silo 800 juta, dan NSSS 600 juta. Ini cakep-cakep yang dibeli asing hari ini. Beberapa saham ada di Porto ya. Dan kita langsung masuk yang dijual asing. BBRI 256 miliar, BBCA 245 miliar, Inco 154 miliar, Telkom 48 miliar, Goto 24 miliar, Antam 22 miliar, Akra 22 miliar, ICBP 21 miliar, KLPF 21 miliar, Unilever 18 miliar, PGO 14 miliar, Unitractor 11 miliar, PGS 9 miliar, Adaro 8 miliar, SCMA 6 miliar, dan Astra 5 miliar. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini sempat melemah pagi-pagi ya, sampai menyentuh support area 6830 sampai 6800 dan rebound sangat kuat. Kalau dilihat dari price actionnya ya, most likely sih besok pagi-pagi minimal FOMO dulu lah. FOMO maksudnya gimana mas? Ya bakal melanjutkan kenaikan hari ini. Jadi ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Nah, tapi apakah bertahan sampai closing itu perlu dipastikan lagi. Yang jelas support dan resist masih sama ya. Untuk support itu di area 6830 sampai 6800, di mana hari dia kena langsung rebound kuat. Sedangkan untuk resist besok yang akan dia uji terdekat di 6925, baru setelah itu 6970. Break 6925 dia bakal ke 6970, break 6970 baru perjalanan panjang karena dia keluar dari sideways dan juga membentuk bullish continuation. Jadi besok tinggal perhatikan aja 6925 dan 6970. Kita lihat di mana ya IHSG berhasil breakout seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area tadi. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Kalau nggak ada yang menarik, nanti kita langsung masuk ke yang dibeli asing deh. Oke, kita bahas satu ya. Saya pengen bahas Elsa. Ini kemarin juga sempat rame, minyak-minyakan ya. Dan ya, sekarang sedang terlihat koreksi. Oke, hari ini Elsa turun. Dia turun 2,44%. Candlenya solid, volumenya sih kecil ya. Indikasi penurunan yang bagus. Terakhir Elsa, ini setupnya adalah cup and handle. Lebih ke cup handle sih. Mau ascending bisa, cup handle bisa, yang jelas dia punya higher low dan higher high. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Terakhir Elsa breakout di area 338 dan membentuk kenaikan, dan sekarang sudah berada di area 398. Sempat breakout high juga dan sekarang sedang terlihat koreksi. Dan kalau saya lihat sih ini juga koreksinya tidak terlalu jelek ya, dan bahkan kalau kita menggunakan price action Fibonacci ini selama dia bertahan di 400 sih ada arah ke 450 sampai 490 seperti itu, karena dia punya target higher high di sana.
Untuk sekarang perhatikan supportnya dulu aja. Saya rasa yang kuat pertama di 400, lalu setelah itu di 390, baru terakhir di 370. Selama tidak jebol 370, masih ada arah upside menuju 450 sampai 490. Artinya apa? Kalau teman-teman punya average, tinggal sesuaikan aja dengan poin-poin area tadi. Kalau misalkan di bawah 370 ya bisa TS di bawah 370. Tapi kalau average-nya agak tinggi ya jangan pasang TS kedalaman juga, nanti cut loss-nya sakit seperti itu. Intinya toleransi akhir di 370, selama nggak jebol yang 370, arah Elsa saya rasa masih ke atas seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini. Tidak terlalu bagus, terjadi distribusi yang cukup signifikan. Tapi kalau kita dibandingkan dengan akumulasi tidak signifikan sama sekali ya. Ini masih kuat akumulasinya dibandingkan distribusi hari ini. Intinya ikuti price action aja, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing. Nih seru-seru nih kita bahas nih. Kita mulai dari Bumi. Ini juga menarik kalau menurut saya. Baru aja entry tadi juga. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia berhasil naik 3,79%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat adanya penguatan. Terakhir Bumi bottom di 90, area tersebut adalah area neckline-nya dia, di area support ya. Sebelumnya resist, breakout, retest, become support. Dan yang bagus adalah Bumi ini pertama, dia berhasil breakout dari downtrend line. Di sini kan dia punya downtrend line ya, sudah berhasil breakout. Yang kedua, dia juga berhasil breakout structure karena berhasil break 140. Walaupun cuman baru beberapa candle ya, 1, 2, 3, sudah rules of 3 juga sih. Dia sudah closing di atas 140. Dan kalau menurut saya sih itu cukup menarik dari si Bumi ini. Lalu dia retracement sampai ke area 127, bikin kaki 1, kaki kedua, dan hari ini sudah ada higher high seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau saya lihat sih Bumi sudah ada arah ke atas ya, yang mana nanti konfirmasinya adalah ketika dia breakout 144. Karena kalau dia break 144 terjadi yang namanya higher high ya. High, higher low, higher high. Kalau break 144. Dan targetnya kalau kita pakai bigger view sebenarnya bahkan Bumi ini bisa ke sini 362 sampai 460. Kita pakai setup falling wedge. Cuman konfirmasinya adalah kalau dia breakout 246. Itu kalau mau pakai yang target sini. Tapi kalau kita pakai view yang lebih kecil pada view besarnya, ini bisa menggunakan target pullback di antara 168 sampai 199. Dan ini cukup realistis dan saya rasa sih untuk saat ini ya arah Bumi adalah ke sana dengan syarat harus breakout 144 dulu. Tuh, ke sekitar 170 sampai 200 target realistisnya. Cuman kalau misalkan target yang lebih realistis lagi, target pesimis lah, kita bisa tarik Fibo dari sini, dari higher high-nya ya, 144 sampai low-nya 127, dan target terdekat dari Bumi itu adalah di sini. 152 sampai 156. Ini kalau misalkan teman-teman pakai trading pendek lah. Dan syaratnya cuman cukup breakout 144 aja, seperti itu. Artinya apa? Area krusialnya adalah 144, tinggal kita perhatikan kalau berhasil lewat, saya rasa Bumi bakalan cakep sekali 144 ini. Seperti itu. Resist terdekat 149, 150 sampai 156, baru setelah itu 168 sampai 200. Sedangkan untuk support sendiri 127. Selama nggak jebol yang 127, Bumi masih boleh di-keep seperti itu. Tapi kalau dia jebol 127, maka dia bakal koreksi lebih dalam lagi. Ini aku gunakan tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi juga auto bagus, akumulasinya pun juga konsisten, tidak ada masalah sama sekali, ikuti target-target tadi aja. Untuk Bumi, saya pengen lanjutkan update view-nya Bukalapak. Memang sangat cincai. Lama kita bahas sekarang, di mana hari ini Bukalapak berhasil naik 4,39%. Candlenya solid, volumenya pun juga masih so-so sih sebenarnya. Terakhir Bukalapak dia naik sampai 248, membentuk sebuah higher low dan higher high. High, higher low, higher high. Retracement koreksi sampai 214 dan dia tidak membuat lower low ya, artinya masih dalam structure uptrend dan berhasil naik lagi. Di sini dia membentuk inverted head and shoulder, di mana shoulder kiri, head shoulder kanan. Makanya kemarin muncul setup tambahan ya, entry-nya di 220 dengan stop loss di bawah 214. Dan kalau dia berhasil breakout dari 230, maka Bukalapak cakep. Kemarin dia berhasil break dan hari ini menuju ke targetnya. Seperti itu. Nah, untuk saat ini saya rasa Bukalapak ini bakalan bagus kalau dia berhasil breakout yang 248. Seperti itu. Kenapa? Karena artinya Bukalapak bakal punya higher high pada structure yang lebih besar. High, higher low, higher high. Itu kalau dia berhasil breakout 248. Seperti itu.
Cuman kita perlu perhatikan juga bigger view-nya, di mana saat ini Bukalapak masih dalam kondisi downtrend. Tapi ya kalau kita lihat dia sudah mulai melemah ya downtrendnya. Dari yang pertama slope-nya kemiringannya seperti ini, mulai memiring lagi dan mulai melemah lagi seperti itu. Dan ya untuk Bukalapak ini saya rasa target untuk terdekatnya ya itu adalah uji resist dulu sekitar 242 sampai 248. Kalau berhasil breakout dia bakal uji area pullback itu 256 sampai 276. Nah, kalau berhasil breakout area tersebut baru 306 dan kalau breakout dengan 306 maka targetnya di 364 sampai 406 seperti itu. Untuk support sekarang bisa digunakan di sini 230 sampai 228 saya rasa sudah menjadi support. Tinggal kita perhatikan besok ketika dia uji resist. Kalau break itu bisa hold, kalau gagal break jangan lupa trailing stop. Selain itu juga kita perlu perhatikan ada EMA 200 yang bakal dia uji juga. Apakah pasti gagal breakout? Ya belum pasti juga. Apakah pasti berhasil? Ya belum tahu juga. Jadi kita biarkan market yang mengkonfirmasi. Makanya ada juga metode yang menggunakan closing ya, karena ya biar marketnya closing dulu seperti itu. Intinya perhatikan area-area kuat tadi aja 242 sampai 248. Lalu setelah itu 256 sampai 276, 306 baru setelah itu target di 364 sampai 406. Kita lihat dalamnya beberapa waktu ke belakang akumulasinya sangat cakep Bukalapak ini sampai hari ini juga. Dan kalau kita pakai foreign flow memang dia terlihat cakep banget. Salah satu saham jagoan saya lah di tahun ini. Semoga aja hit karena saya melihat dari fundamental, teknikal, foreign flow itu semuanya mendukung untuk breakout, untuk menguat ya, bahkan reversal. Seperti itu. Ya saya nggak pom-pom, intinya kalau misalkan mau eksekusi, jangan lupa punya setup sendiri. Kalau misalkan teman-teman di grup ya tinggal ikuti view-view yang di grup aja. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma di YouTube doang, nah itu harus punya setup sendiri ya. Jangan sampai kalau cuan diam-diam, kalau rugi nanti nyalahin. Seperti itu. Intinya ada view yang bagus dan dia bakal cakep kalau berhasil break 248. Dan intinya sama, selalu batasi risiko aja. Untuk Bukalapak saya lanjutkan, saya pengen bahas BRIS. Ini juga lama nggak saya bahas ya. Kebetulan dia menguat dan cukup besar 2,4 ya. Untuk sekelas bank seperti BRIS saya rasa ini cukup besar. Oke. Hari ini BRIS berhasil naik, dia naik 2,43%, candlenya sih tidak terlalu solid ya, dan volumenya masih kecil juga. Terakhir BRIS kita gunakan setup ascending triangle, di mana kenaikan 1, 2, dan terakhir dia sedang menyentuh uptrend line seperti itu. Walaupun sempat offside ya, tapi setidaknya sudah ada pembalikan, dan kalau kita perhatikan BRIS pun juga sudah punya higher low, high, higher low. Nah, dan kalau misalkan dia break 1690, maka terbentuk yang namanya higher high, dan itu adalah konfirmasi dari reversal dari si BRIS seperti itu. Nah, untuk target kenaikan pendeknya, kita bisa tarik Fibo dari 1800 sampai 1600, dan ini adalah beberapa resist dari BRIS. Dia kelihatan masih kejedot 1700 ya. Artinya kalau ada pelemahan sampai 1670-an itu bisa dimanfaatkan buat buy on weakness. Tapi kalau berhasil breakout, maka target selanjutnya 1720 sampai 1755. Nah, yang bagus adalah BRIS kalau sudah berhasil break 1800 karena dia punya higher high, ascendingnya pun juga bakalan jadi dan targetnya pun juga bakal lumayan. Jadi sesuaikan time frame, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, ini kalau pakai moving average jelas banyak false-nya ya, karena dia terlihat sideways, tidak punya higher low dan higher high. Tapi kalau kita perhatikan dari akumulasi aja sih, BRIS ini masih bagus. Harusnya oke, ikuti price action, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BRIS kita lanjutkan, kita cari yang ada spread dan menarik. PSML kuat banget tuh. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Beberapa saham oke sih, tapi entah kenapa saya belum ada yang pengen bahas di yang merah-merah ini. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Cuan, happy cuan ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau ada yang mengeksekusi cuan, happy cuan. BRPT juga kemarin sudah kita bahas. ADMR itu juga masih on track view-nya. Pani juga on track. Bukalapak udah. Tekim juga kemarin udah. Kayaknya itu dulu aja lah ya untuk konten kali ini, juga udah jam 12:30 pagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus, dan jangan lupa subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.